Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari kelas 11 MIPA 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang elevator hidrolik atau penerapan hukum fluida statis. Oke. Anggotanya terdiri dari saya, Mulia Helmi Rinanto, dan saya Aditya Nugraha. Dan saya Angelina Ivana Genardi. Saya Puan Sapio Bagika. Saya Muhammad Kadir Rembi Putra. Oke, terima kasih. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit, ya lah. Di sini kita akan membahas dan alat yang kita akan contohkan adalah elevator hidrolik. Elevator hidrolik sendiri adalah alat transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang ataupun barang. Bahasa simpelnya, elevator hidrolik ini biasa kita temukan di lift-lift di mall yang sering kita temukan. Kenapa kami menggunakan model elevator hidrolik? Karena model elevator hidrolik ini adalah pengaplikasian yang paling sederhana untuk memahami bagaimana cara kerja hukum Pascal itu sendiri. Bunyi dari hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup, maka tekanannya akan diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Hukum Pascal sendiri dikemukakan oleh Blaise Pascal, dan nama Pascal ini diambil dari nama terakhirnya. Jadi, sesuai dengan bunyi hukum Pascal, bahasa secara sistematisnya adalah tekanan yang dimasukkan sama dengan tekanan yang keluar, atau ibaratnya itu seperti tekanan yang diaplikasikan pada pada piston pertama sama dengan tekanan yang keluar nantinya pada piston kedua. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dijelaskan oleh Puan Sofia Mubarika. Lanjut, Puan. Jadi, bagian-bagian elevator bisa ada 8 bagian. Seperti yang terlihat di PPT kami, di bagian atas ada silinder tekan, lalu ada beban. Di bawah beban ada penampang beban. Di bawah penampang beban ada silinder beban. Lalu di bawah silinder beban ada selang. Dan penyangga suntikan. Lalu ada kerangka elevator dan juga alat elevator. Selanjutnya ada cara kerja alat. Cara kerja alat tersebut ada 3 tahap. Yang pertama, gaya diberikan melakukan silinder tekan. Lalu, kedua ada gaya diteruskan melalui selang. Dan yang ketiga, gaya dapat mendorong penampang beban ke atas sehingga beban dapat terangkat. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan gaya dengan beban. Jadi di sini kita akan menggunakan luas silinder tekan maupun luas silinder beban itu sama, yaitu suntikan berukuran 10 mili. Jadi ketika beban yang kita gunakan ialah 1 tutup botol, maka gaya yang kita berikan itu sangat kecil. Ketika bebannya kita tambah menjadi 1 botol pewarna yang berukuran 30 mili, maka gaya yang kita keluarkan itu lebih besar atau sedang. Jika kita tambah lagi bebannya menjadi 2 botol pewarna yang berukuran 60 mili, maka gaya yang kita berikan harus lebih besar. Jadi kesimpulannya di sini, semakin berat beban, maka gayanya juga semakin besar. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi ketika kita ingin mengangkat beban yang sangat berat, tetapi kita harus menggunakan gaya yang kecil atau tidak begitu besar.
Nah, caranya di sini adalah dengan mengganti luas silinder tekan. Next. Nah, di sini sudah ada hubungan gaya dengan silinder tekan. Jadi, di sini kita menggunakan silinder bebannya dengan ukuran suntikan 10 mili. Sedangkan silinder tekannya kita ubah. Yang pertama, ketika kita menggunakan silinder tekan dengan suntikan berukuran 10 mili, maka gaya yang kita berikan itu lebih besar. Tetapi jika kita kurangin luas silinder tekannya menjadi berukuran 3 mili, maka gaya yang dihasilkan cukup kecil. Hal ini sesuai dengan hukum Pascal, rumus hukum Pascal yang adalah F sama dengan F2 kali A1 per A2. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa gaya yang diperlukan itu berbanding lurus dengan massa beban dan juga luas silinder tekan. Tetapi berbanding terbalik dengan luas silinder beban. Jadi, ketika semakin besar beban, maka gaya yang diperlukan pasti juga semakin besar. Tetapi, jika luas silinder beban diperbesar, maka gaya yang dikeluarkan juga kecil. Jadi di sini intinya, jika kita ingin mengangkat beban yang sangat berat, maka ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dengan memperkecil luas silinder tekan, dan yang kedua dengan memperbesar luas silinder beban, agar gaya yang kita keluarkan kecil dan kita dapat mengangkat beban yang cukup berat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dari observasi berikut dapat disimpulkan semakin besar beban maka gaya yang diperlukan juga semakin besar. Sedangkan semakin kecil luas silinder tekanan, maka gaya yang diperlukan juga semakin kecil. Dan dari hasil observasi didapatkan data yang menunjukkan bahwa model elevator hidrolik dapat bekerja dengan maksimal jika kita memperbesar keuntungan mekanis elevator hidrolik, yaitu dengan cara memperkecil luas silinder tekan. Karena dengan memperkecil luas silinder tekan, gaya atau tenaga yang kita berikan untuk mengangkat beban akan lebih sedikit. Saran untuk membuat elevator hidrolik yaitu yang disarankan kerangka elevator menggunakan stik es krim agar bisa mengangkat beban yang lebih besar. Menggunakan 2 buah suntikan sebagai silinder beban dan mempersiapkan diri dengan materi-materi yang akan dipraktekkan. Yang tidak disarankan yaitu tidak mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan, tidak menguasai materi yang akan dipraktekkan, dan menggunakan bahan yang tidak terlalu kuat sebagai kerangka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.